Oke, bisa kita mulai pelajaran hari ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Mantap, Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini semoga hari ini kita berada dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas siapkan kelasnya. Ismail Singapura Islamil Ikra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, semoga dengan bacaan doa tadi kelas hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin. Dan semoga Anda semua memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Oke? Amin. Sudah ada buku apanya? Buku paketnya? Sudah sekali buku ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Kelas 82. Tanggal berapa sekarang? 1. Tanggal 1 apa? November. Oke, yang Marizi Ramadan. Al-Furqan. Tolong suaranya. Alif. Aziz. Bahan. Fadli Memang. Alimul Ghani. Ibnu Qayyim. Ikram. Iqbal. Faiz. Firdaus. Mana Firdaus? Arfan. Jordan. Zaki. Malik. Oke, hari ini ada semua ya? Oke, alhamdulillah hari ini kita ada semua. Oke, tolong suaranya. Mohon kerjasamanya ya. Oke, minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang dokumen berkolom. Buka lagi bukunya, halaman 60. 60 sebelum di halaman 48 ya. Ada yang masih ingat apa itu dokumen berkolom? Ingat. Arpen, apa itu dokumen berkolom? Dokumen berkolom-kolom. Apa itu maksudnya dokumen berkolom-kolom? Dokumen berkolom ini biasanya kita jumpai pada sebuah Kehidupan sehari-hari. pada sebuah buletin, terus apa lagi? Majalah, brosur, surat kabar, dan yang lain-lain. Ya, jadi apa dari fungsi dari dokumen berkolom itu? Bisa membuat poster.
Dokumen berkolom itu maksudnya kita punya satu halaman kertas yang dibagi menjadi dua kolom. Ada bagian kiri dan juga ada bagian kanan. Di dalam Microsoft Word kita bisa menambahkan dokumen berkolom. Contohnya berapa aja? Berapa jumlah kolom yang bisa kita masukkan? 4. Berarti kita bisa buat 2, 3, dan 4 kolom dalam satu buah dokumen. Kemarin juga kita ada belajar tentang apa itu equal column width. Ada yang masih ingat? Menggabungkan kolom. Equal column width. Apa, Manik? Menyamakan lebar kolom. Kemudian ada juga line between. Apa kemarin line between? Jadi garis antara kolom. Memberi garis di antara dua kolom. Jadi untuk materi yang minggu kemarin dokumen berkolom udah paham semuanya? Sudah. Oke, hari ini kita masuk ke materi belajar yang baru. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di halaman 60 mengenai tabel di dalam dokumen. Silakan buka bukunya kembali. Sudah? Oke, siapa yang mau membaca tentang tabel? Furqan. Ya, dari tabel. Tabel digunakan untuk menampilkan dan mengelola data-data. Apabila kita mempunyai data-data yang harus dikelola atau ditampilkan di dokumen, kita dapat menggunakan tabel untuk mengelola atau menampilkan data-data tersebut. Oke, cukup. Jadi biasanya kita menggunakan tabel untuk apa? Mengelola data-data. Kita biasa menggunakan tabel untuk mengolah data-data. Bisa kita lihat contohnya di gambar 4.1. Ada tabel tentang jenis makanan, kemudian ada nilai gizi proteinnya. Yang dimaksud data-data itu adalah isi dari jenis makanan dan juga informasi nilai gizi proteinnya. Oke, selanjutnya tabel terdiri dari baris dan kolom. Siapa yang mau baca? Baris. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Paragraf kedua. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Kotak-kotak yang berada pada satu garis dalam arah vertikal disebut kolom. Sedangkan kotak-kotak yang berada pada satu garis dalam arah horizontal disebut dengan baris. Satu bagian dari potongan kolom dan baris disebut dengan sel. Oke, cukup. Di dalam sebuah tabel itu terdapat sebuah kolom, sebaris, dan juga sel. Kalau kita lihat contohnya di dalam gambar 4.1, yang kolom itu yang mana? Yang Lihat jenis bukunya. makanan Jadi kalau kolom itu kata kuncinya searah vertikal atau naik turun dari atas ke bawah. Kalau misalnya baris itu horizontal, berarti dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kemudian ada satu lagi itu yang namanya sel. Sel itu apa? Jadi perpotongan kolom. Garis perpotongan antara baris dan kolom. Berarti sel yang dimaksud dengan sel itu adalah satu peta antara baris dan kolom. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tabel, bagaimana menambahkan tabel ke dokumen dan bagaimana apa saja menu-menu yang bisa kita gunakan di tabel. Silakan hidupkan komputernya. Tolong listriknya dihidupkan terlebih dahulu. Oke. Itu nyalakan bunyi. Lagi kok. Tolong. Iya. Itu bawa hari kok kan jumpu ke landai itu. Iya. Ya, tuh. Lah.
Yang lagi ini aku lalu kok Mati Pak, kan dulu. Cek kok. Ya, coba. Tombolnya yang ini ya. Ya. Oh, entering kuasa. Entering kuasa. bisa Itu sih nyaman namanya Allah. Ada anak game kotak-kotak. Iya semua. Macam gambarnya. Macam boleh nak estetik step. Coba pindah aja dulu. Kalau biasa fellow kan dah. Buat tulang lagi ya. Bang. Coba hidupin lagi bukan? Muncul lagi. Oke, sudah dibuka semua komputernya? Silakan buka kembali aplikasinya. Kita pakai aplikasi apa? Microsoft Word. Microsoft Word. Tolong diratin. Nah, itu belum itu. Ada dokumen yang pertama. Ada bagian. Oh, itu bukan sampai dulu. Lah bukan anak pandai coy, ini anak dia coy. Udah. Dia malah bisa bawa aja. Nih. Masuk apa? Oke, silakan buka bukunya lagi di halaman 60. Kita akan belajar menambahkan sebuah tabel di dalam dokumen kerja kita. Seperti kan loh. Oke? Lihat bukunya yang judul 4.1.1. Ya, silakan dibuka dulu bukunya. Jangan ada yang buka lain-lain dulu. 4.1.1 menambahkan tabel ke dokumen. Kita ikuti kembali langkahnya. Yang pertama,
Persis. Yang pertama, lihat yang di buku. Langkah pertama, Pilih insert, kemudian klik tabel di kotak dialog insert tabel ditampilkan. oke. Sekarang buka menunya di menu insert. Sudah dibuka semua? Dah. Nah, Kemudian di sini ada menu tabel. Klik pada bagian menu tabel. Kemudian kita bisa memasukkan jenis tabelnya itu berapa kolom berapa baris menggunakan kolom-kolom yang sudah tersedia di sini. kok. Atau kita bisa juga memasukkannya melalui insert tabel. Maka akan muncul number of column, number of rows. Kalau kolom itu apa? Number of column. Berarti menentukan jumlah kolom yang akan kita masukkan. Kemudian ada number of rows. Barisnya. Menentukan Barisnya. jumlah baris yang ingin kita masukkan. Kita buat aja misalnya kita mau punya 4. kolomnya 4, kemudian barisnya ada 2. Kalau sudah kita tinggal klik oke. Maka tabel kita akan sudah muncul. Oke? Selanjutnya kita apain lagi tabel ini? Kita juga bisa memberikan desain pada tabel kita sehingga dapat lebih menarik di menu desain. Di menu desain, kemudian di sini ada berbagai macam pilihan temanya. Bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengubah atau memberikan warna atau memberikan desain pada tabel kita. Oke? Kemudian di halaman 62 yang 4.1.3 sudah? Menambahkan baris dan kolom. Bagaimana cara kita misalnya kita punya sebuah tabel ini. Tabel kita tadi ini ada berapa? Ada berapa kolom, ada berapa baris? 4 kolom dan 2 baris. Bagaimana caranya kita ingin menambahkan 1 baris lagi di bawah ini? Tekan kanan, klik kanan. Hah? Blok doang. Lihat bukunya dulu. Di halaman 62 langkah pertama. Letakkan unsur di baris tabel seperti lagi menambahkan baris. Terus Dari menu tabel pilih insert, kemudian klik row above untuk menambahkan 1 baris di atas kursor atau klik row below untuk menambahkan 1 baris di bawah kursor. oke. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita klik dulu di dalam tabel. Di dalam tabel ya, bukan di luar. Pastikan kursornya ini yang garis hitam kelap-kelip ini berada di dalam tabel, bukan berada di luar tabel. Yes. Kalau di dalam tabel akan muncul menu desain dan juga layout. Nah, di sini akan muncul. Tapi kalau misalnya kita klik di luar dari tabel, desain dan layoutnya itu tidak ada. Iya. Jadi kita klik dulu di dalam tabelnya. Kemudian apa lagi perintahnya? Di menu layout, di layout ini kita bisa menambahkan insert above. Above itu artinya apa? Atas. Kalau misalnya below, bawah. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan 1 baris lagi di bawah, kita pakai menu yang insert below. Kita klik, maka akan muncul lagi 1 baris baru. Kalau kita ingin menambahkan lagi, kita tinggal tambahkan lagi insert below sekali lagi, dan lagi. Maka tabel kita akan bertambah secara otomatis. Oke. Kemudian bagaimana caranya kita ingin menambahkan 1 buah kolom lagi? Caranya Kok ada garis-garis semua? yang mana? Warna dulu garis. Garis yang mana? Garis
Itu dari tema. Desainnya disama-sama pilihannya enggak? Sama, oh sama. Tapi nak dulu. Ya sama pindah dua baris sudah. Dua baris sudah. Kalau desainnya ini tergantung kita. Mau misalnya dia yang warna apa, itu dia beda-beda. Kalau misalnya tidak ada garis birunya juga tidak apa. Yang penting Anda semua itu paham bagaimana cara kita mengoperasikan atau menambahkan tabel di dalam dokumen. Oke, tadi kita sudah menambahkan baris di bawah. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan sebuah kolom lagi? Satu buah kolom lagi. Di kanan, sa. Ya, menambahkan kolom. Tekan deh tapi kiri dengan di kanan ke start. Tekan. Gimana ini? Siko sudah. Coba praktekkan ke depan. Pakai komputer start. Coba. Sekalian jelaskan ke teman-temannya. Semua letakkan garis. Tolong semuanya perhatikan ke depan. Ayo, titik gua di sebelah kanan. Oke. Tekan Kiri yang ayo. Iya, sebelah kanan. Ah, Kemudian tekan risiko kalau tidak bisa tekan kanan, pilih bisa, bisa pilih risiko. kalau misalnya kita ingin menambah satu kolom lagi di sebelah kanan, kita pilih yang mana? Hai. Ah. Kan? Terus kalau misalnya kita ingin menambahkan satu kolom yang di sebelah kiri, berarti kita pilih Pilih left. insert. Left. Ya, ya. Insert left. Coba klik dulu yang insert left itu, yang di left. Itu kan itu yang di awal, di sebelahnya. Nah, maka akan muncul sebuah kolom baru di sebelah dari kursor yang sudah kita ketikkan. Oke, terima kasih kepada Gani. Boleh kita berikan aplaus terlebih dahulu. Oke, sudah paham untuk materi menambahkan baris dan kolom? Sudah dipraktekkan di komputernya? Halo. Coba. Alah. Oke, sudah? Sudah. Oke, kita ke materi berikutnya. 414. Zaki, tolong bacakan Zaki. Jaki. Tadi kurang besar berarti itu. Oh, ikut. Rupanya sudah semua tadi. Tolong suaranya. Oke, kita tadi sudah menambahkan beberapa baris dan juga beberapa kolom. Kalau misalnya kita hanya butuh 6 baris, 6 kolom dan 6 baris. Bagaimana cara kita menghapus tabel yang sudah berlebih ini? Block to delete, Sir. Caranya gimana? Block to delete, Sir. Caranya bisa kita blok ini, kemudian kita delete. Oke? Delete itu yang mau. Yang itu tambah berapa huruf dah. Cara simpelnya itu pertama kita blok dulu tabel atau kolom yang akan kita hapus. Kita blok, kemudian pilih ke menu layout, kemudian kita pilih delete. Apa yang mau kita hapus? Kalau misalnya kita delete kolom
kolom berarti yang terhapus adalah Kolom. kolom. Kalau misalnya kita delete rows, Baris. yang ke delete adalah baris. Kalau misalnya delete tabel berarti yang terhapus semua tabelnya. Karena kita ingin menghapus satu kolom tabel, berarti kita pilih delete kolom. Nah, maka kolom tadi akan hilang. Bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin menghapus baris? Belum deh ya. Satu Ya. bulan, pilih rows. Kemudian kita pilih delete rows. Maka garis atau baris dari tabel yang di sini akan terhapus. Oke? Sudah paham materi tentang menghapus baris? Menghapus baris, menghapus kolom, dan juga menghapus tabel. Sudah? Kalau hilang semua boleh diunduh. Tapi udah dari hilang tadi. Oke. Oke. Sudah nggak? Sudah? Sudah dicoba di komputernya? Belum. Silakan dicoba terlebih dahulu. Sudah blok lu blok garis bawah sudah. Apa yang hilang? Pandu. Kolom sudah tabel dong. Oh. Coba Dari kolom semua. delete kolom. Delete kolom bisa. Terus? Terus di bawah. Belum terus garis bawah. Coba. Baca nama print buat. Delete-nya itu jangan langsung diklik yang delete-nya langsung. Bisa ini ya. Jangan klik yang di atasnya ini. Klik yang segitiga bawah ini Hah? akan muncul menunya. Samu je Pak. Kamu semua. Oh klik kita no. Iya. Mana klik. Kenapa bisa? Kenapa bisa ini? Karena kami Kalau awak hilang tu bang. Sini kolom. Pak. blok Coba nggak usah di Jadi blok. murah bukan anak Pak. Arahkan aja kursornya misalnya di Murah sini tekan kan. barang. Kita delete. Coba lihat dulu ke depan. Ini kursornya di sini, di tengah. Kalau misalnya kita delete kolom, nah, bisa. Ada Bisa. tak ampe tawara ta football. Tadi bawahku. Tidak boleh. Bisa. Nah, bisa. Terus bisa Kalau di blok. Nggak di blok juga nggak masalah. Yang penting arah kursornya itu di baris atau di kolom yang mau kita hapus. Baik. Sudah? Sudah bisa semua? Ayah ada dah. Dah. Sudah? Sudah. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, ada yang ingin ditanya? No. Dari materi yang pertama tadi, dari cara menambahkan tabel, menambahkan baris, menghapus baris kolom. Sudah? Enggak dulu bang. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi materi menggabungkan Gue cerita. sel. Menggabungkan sel. Margesel. Oke? Oke. Silakan buka bukunya di halaman 63. Materi 4.1.5. Margesel. Jadi tolong baca Gani. Jika diperlukan kita dapat menggabungkan dua atau lebih sel yang berdekatan. Untuk menggabungkan dua sel atau lebih, kita harus memblok sel-sel tersebut terlebih dahulu. Kemudian dari menu tabel, klik perintah mergesel. Kita dapat menjalankan perintah penggabungan sel tersebut dengan mengklik tombol mergesel di toolbar tabel and border. Oke. Kita biasa melihat dalam sebuah tabel itu terdapat beberapa kolom dan juga baris yang digabungkan. Kita menggabungkannya dengan menu apa tadi? Mergesel. Mergesel. Ya, mergesel. Oke. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu kolom atau baris mana yang ingin kita gabungkan.
Misalnya setelah pakai dua kolom ini, kemudian kita ke menu layout, kemudian kita pilih menu apa tadi? Merge cell. Begitu kita klik merge cell, maka kolom ini akan tergabung menjadi satu. Yang tadinya ada dua baris menjadi satu baris. Oke? Sudah? Kemudian kalau misalnya start block yang ini yang di atas, kemudian kita merge cell lagi, maka yang di atas ini akan menjadi satu. Sudah? Silakan coba ke komputernya. Sudah? Bukan sudah? Yang lain sudah? Menggabungkan sel. Kalau sudah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Wih, hilang sadonya. Di halaman 64 tentang membagi sel. Selanjutnya kita masuk ke materi yang membagi sel. Itu yang di belakang. Bacakan yang di halaman 64 tentang membagi sel. Tolong suaranya. Ito na explica dulu, proyek explica dulu. Apa sih? Oke, selanjutnya kita akan membagi sel ini menjadi beberapa bagian. Caranya kita klik di mana yang mau kita bagi, kemudian kita klik split cell. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa jumlah kolomnya dan juga berapa barisnya. Kalau misalnya kita contohkan kolomnya 2, barisnya 1, maka hasilnya akan seperti ini. Akan ada dua kolom di sini dan di bawahnya itu ada satu tabel, satu baris. Silakan perhatikan dulu ke depan. Mana ada bergaris? Oh, split cell. Sabar, lihat dulu semua yang ke depan. Lihat ke depan semua. Misalnya kita ingin membagi kolom ini menjadi beberapa kolom lagi. Ini kan masih satu kolom nih. Mau kita bagi jadi 2 kolom. Bisa kita blok, kemudian ke menu layout, kemudian kita pilih menu split cell. Di sini kita bisa merubahnya. Nah, berapa kolom yang ingin kita mau? Layout, kemudian split cell. Split cell. Sudah? Kalau sudah, kita klik OK, maka ini akan berubah menjadi 2 kolom. Yang tadinya cuma 1 kolom seperti ini, berubah menjadi 2 kolom. Wow, magic sekali ya. Sudah? Silakan coba ke komputernya. Sudah? Gimana biar
Oke, sudah dicoba kan? Belum nih bang, tahu. Lima ada. Sudah atau belum? Sudah? Belum. Tiga, walah. Bukit coy. Tinggi itu lah hilang. Tinggi mana? Ini karena suaranya kebesaran. Hah? Bang, coba cerita sama nonton bang. Jauh kau tinju. Buku bang. Oke, kita juga bisa mengatur Oh, tulisannya ini menjadi miring. Pertama yang kita lakukan ngapain? Pertama, Batakkan pukul teks direction. pertama kita blok terlebih dahulu tabel yang mau kita gabungkan untuk meletakkan tulisan ini. Kan ini kan Anton punya berapa baris ini? 1, 2, 3, 4. Yang ini digabungkan semuanya. Sudah? Sudah digabungkan? Hah? Kalau sudah digabungkan, ketik apa saja, ketik tulisannya. Bebas tulisannya mau tulisan apa? Sudah? Sudah dicoba? Sudah? Ah, tulisannya masih horizontal kan? Masih seperti biasa. Ya. Cara mengubahnya itu kita blok tulisannya. Blok tulisannya sudah. Kemudian ke menu layout. Kemudian pilih text direction. Oh, Allah. Di blok, kemudian pilih layout, kemudian pilih text direction. Kita bisa mengubah arah tulisannya, bisa miring ke kanan, bisa ke kiri, Bisa atau goyang. bisa horizontal. Sudah? Sudah dicoba? Sudah. Punya Iqbal? Mana punya Iqbal? Mana punya Iqbal? punya hebat celana. Bisa Iqbal? Iqbal? Bisa buat tulisannya? Iqbal. Sabar, lu ini tadi. Iqbal lah. Sabar. Pendidikan sosial seantero dunia. Sudah? Bisa? Ketik dulu tulisannya. Tulisan sekolah. Ketik tulisannya. Oh iya. Ketikkan apa saja? Ketik apa saja Iqbal? Ketik apa aja? Iqbal kilo. Nah, tulisannya akan berubah arahnya. Sudah semua? Sudah. Sudah? Aziz sudah? Arfan? Sudah? Zaki? Lah. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya yang di halaman 65. Yang paling bawah, judul 419. Baca ya Zan. Mengatur posisi teks. Ya.
Secara default, orientasi teks di sel tabel adalah horizontal. Namun apabila diperlukan, kita dapat mengubah menjadi vertikal. Langkah-langkah untuk mengatur orientasi teks di sel tabel adalah sebagai berikut. Bacakan. Iya. 1. Klik sel tabel yang orientasi teksnya ingin diubah. 2. Dari menu format, klik teks direction. Kotak-kotak dialog teks direction akan ditampilkan. 3. Pada bagian orientation, pilih orientasi teks yang diinginkan. 4. Klik OK. Oke, ini adalah cara mengatur posisi teks di tabel. Caranya itu yang tadi kita pilih dulu satu sel tabel, kemudian kita pergi ke menu text direction. Di sini kita bisa mengatur posisi dari teksnya. Kemudian mengatur posisi teks di sel tabel yang di bawahnya. Siapa yang mau baca? Bandi. Yang 4.1.9. Secara default posisi teks di sel tabel mempunyai peralatan kiri atas. Bila diperlukan. Dengarkan temannya. Perataan teks yang diatur adalah perataan pada arah horizontal, left, center atau right, dan peralatan pada arah vertikal, top, center atau bottom. Langkah-langkah untuk melakukannya adalah sebagai berikut. Sudah. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus mengetahui pengertian dari left, center atau right, kemudian top, center atau bottom. Kalau misalnya left itu apa? Kiri. Left itu kiri. Kalau center, Tengah. center itu di tengah. Kemudian kalau right, Kanan. di sebelah kanan. Kalau top, atas, bottom, bawah. Kemudian kalau center, Tengah. tengah. Oke, jadi kita bisa mengatur posisi teksnya ini berada di atas sebelah kiri, di sebelah kanan, di tengah atau di bawah. Bagaimana caranya? Kita klik dulu klik dulu sel tabelnya. Kemudian kita ke menu layout. Sudah? Kemudian kita ke alignment. Ada di menunya. Kemudian di sini sudah tersedia ini banyak menunya. Kita bisa mengubah posisi teksnya itu. Kalau yang ini berarti di sebelah kiri. Oh. Kan ada tulisannya itu align top left. Berarti apa artinya? Align itu perataan. Perataan atas kiri. Perataan atas sebelah kiri. Kalau misalnya kita mau buat di tengah, tinggal kita klik yang ini align top center. Maka tulisannya akan berubah di tengah. Tengah sebelah atas. Kalau yang kiri ini align, yang kanan align top right. Maka posisi teksnya akan berada di sebelah kanan. Kemudian ini tengah kanan, kemudian ini tengah-tengah, tengah kiri, bottom kiri, bottom left, bottom center, dan bottom right. Coba di komputernya masing-masing buat perataan tengah-tengah. Perataan tengah-tengah. Gimana caranya? Nah, kan ini di tengah-tengah nih. Ini di tengah, ini di tengah, di tengah. Gimana caranya? Lah bang. Sudah? Tengah. Mana punya Faris ini? Itu kenapa yang terakhirnya itu align-nya masih lurus? Ayo. Coba dulu. Oke. Ini punya Ibnu mana ini? Ini hasilnya. Yang lain sudah bisa?
Buat perataannya tengah-tengah. Nah, ini punya apa ini? Mana ini? Kenapa belum di tengah? Goblok anu ta, nang bukit tinggi tu ha. Yang bukit tingginya juga. Sudah? Sudah semua? Ini mana tulisannya ini? Oh itu. Oke, sudah bisa semua? Sudah? Furqan, diapain itu monitornya? Oke, coba buat tabel yang ada di halaman 76. Jangan dulu. Di halaman 63 aja, yang di halaman 63. Ini biasa. Ya, silakan dikerjakan dari sekarang. Oh yang itu hapus. Dia boleh? Hapus yang tadi. Boleh dihapus, boleh dibuat di bawahnya. Apa be? Buat di bawahnya aja, Apa ya? Warna hapus lah. Buat yang di tabel, gambar tabel halaman 63. Yang 4.1. 4.5, iya. Gambar tabel 4.1.5. Itu tabel yang koko apa dia aja, Bang? Biar aja. Buat tabel baru di bawahnya. Itu ada berapa kolom, ada berapa baris? 10 baris. Hah? 10 baris. 10 baris, 3 kolom. Oke, silakan dikerjakan. Buat semirip mungkin. Itu ada yang di mergesel. Berapa baris, Dok? 10 baris. Kita bisa juga buatnya itu hanya dua kolom, 2 baris. 2 kolom, 10 baris. 3 udah, Bang. 3 kolom. Coba bentar dulu ya. Biar tercontohkan. Kali barago. Tahu dong. 3 kolom. Kali 7.000. 10. Oke. Wah, Kan ini, 3 kali 10. ya kan? Ini yang ini di Dah, aku enggak sampai kalau. ini di merge. Kan? Kan kita bisa menggunakan fitur split cell. Sudah? Ini. Coba lihat ke depan dulu. Ini start buat cuman 2 kolom 10 baris. Bisa nggak? Dengan 2 kolom 10 baris ini start buat yang digambar 4.5. Bisa. Gimana caranya? Split cell. Kita split cell. Kan ini kan sudah ini kan 1 baris nih. Kemudian 1 kolom. Kemudian yang di bawahnya ini ingin kita bagi. Gimana caranya tadi? Vertical layout, kemudian kita pilih split cell. Nggak lu bisa tambah ada beli split cell. Split cell. Kemudian di sini kita tambahkan 2 kolom, kemudian 9 baris. Bisa kan? Jadi di sini kita tinggal ngetik apa?
Di atas sini berarti perubahan yang terjadi. Kemudian di sini perlakuan yang diberikan. Yang di bawahnya tinggal kita menyesuaikan. Berarti 2 kali 10 tuh split cell blok serono bang ini bang Hah? blok serono bang Ya, blok yang di baris bawahnya. kan blok kona itu split cell nah 9. kok Udah pas dulu. Itu pas dulu. 2 nanti kok 9 mana aku 3 sih nunggu oh Berapa menit Jose? margin ya margin woi ay kok dia dua tuh gue deh gawinan nih Pastikan juga perataannya itu semua berada di tengah. Yang di atas. Aduh, bisa angkat kita nama. Buat kini yang tobacco saya buat dari sini. Begini bertahan tobacco. Hah? Begini tobacco. Apanya? Bertahan ya. Boleh sekarang langsung langsung buat perataannya di tengah-tengah. Perataan tengah-tengah. Iya. Nah, kan beda tuh. Wah, Pak itu sih. Maaf Nyajis. Ini kenapa nih? Bisa? Itu di merge dulu. Di merge dulu. Yang 2 baris ini 2 aja 2 baris yang ini aja, itu kita merge. Gimana caranya tadi merge sel? Mana tulisannya merge sel? Lihat ke kanannya terus, ke kanannya terus. Kanan. Ini merge sel. Nah, klik yang itu. Kemudian, yang mana lagi yang mau di merge? Ini kan di merge juga nih. Yang 2 baris di atasnya. Ini geser terus saja. Kemudian, sudah? Tidak. Itu mau di merge. Kan cuma 2 baris ini yang di merge. Berarti ini tadi kan udah 2 baris. Berarti ini sudah. Tinggal tulis saja lagi. Zaki bisa Zaki? Bisa, Ustaz. Oke. Jangan lupa perataannya itu di tengah. Oh ya, kalau bisa dikasih desain, dikasih warna-warna. Tadi kan udah kasih contohnya. Gimana cara kita menampilkan atau mengubah tema dari tabel kita. Hah? Sudah Furqan? Ini kok belum ini? Masuk, udah lama. Jangan semuanya di blok. Blok yang mana yang mau kita merge? Kan ini 2 nih. Berarti ini 2 yang di blok. Itu yang di merge.
Kemudian yang ini kan 2 kolom. Ini di merge yang baris atasnya. Merge. Dah, tinggal ketikkan lagi. Sudah? Kalau isi ini kok udah ada tentang Hah? Kalau isinya itu perataannya apa? Sebelah kiri. ya. Punya Gani? Ma punya Gani ini. Kenapa perataannya nggak di tengah? Iko bang. Yang perlakuan itu kan belum di tengah tuh. Yang di siko. Perataan tengah-tengah. Gimana cara kita ngaturnya tadi coba? Ke layout. Iko bang. Kan ini ada ini ha. Akan berubah dia jadi di tengah. Masuk ke pertentangan ya. Nah. Punya Iqbal? Ini kan Biar stop. Lihat dulu gambarnya. Di gambarnya ini ada berapa kolom yang digabungkan? 2. Berarti blok 2 kolom. Kemudian merge cell. Kemudian satu lagi yang ini. Ini ada berapa yang digabungkan? Terus merge. Nah, kan sudah. Kan tinggal gitu aja tuh. Oke. Sudah? Kok di kiri, kok ke dalam sedikit. Mana? Yang awal. Nah, itu karena apa itu? Karena perataan, itu karena huruf. Ada penomoran itu. Minggu depan kita belajar penomoran. Kalau misalnya penomoran itu baris pertama sama baris keduanya itu berjarak. Oke, sudah. Silakan disimpan terlebih dahulu filenya. Ini dijadikan tugas ya. Ya, save as. Buat proyek tabel kemudian nama atau bebas mau nyimpannya apa? Proyek tabel kemudian ketik namanya. Sudah, simpan semuanya. Minggu depan kita lanjut. Ini saya jadikan tugas. Namanya siapa? Namanya. Ya. Oke, sudah. Di save, dimatikan komputernya. Save as. Save as. Buat proyek tabel kemudian nama. Ya. Proyek tabel baru ketikkan namanya, nama Ananda. Oke, yang belum selesai ini dijadikan tugas ya. Oke. Ya, matikan komputernya. Oke, karena jam pelajaran kita telah habis, Start sedikit kasih motivasi ya. Jangan mau kemana? Belum selesai. Oke, Start ada motivasi sedikit. Kata-kata hari ini. Oke. Kata-kata hari ini, teruslah berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Oke? Tetaplah jadi baik di era orang yang tidak baik. Oke? Dan sampai ke Karena jam pelajaran kita sudah habis, marilah kita ucapkan hamdalah bersama. Proyek tabel. Oke, start akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.